Halo sahabat teknik agriculture dan farm, senang bertemu Anda lagi. Gedung pencakar langit telah mencapai awan selama beberapa dekade dan selalu berusaha untuk menjadi lebih tinggi dari gedung pencakar langit yang sudah ada sebelumnya. Sekarang ada ide besar baru untuk gedung pencakar langit di Arab Saudi, yang tingginya bisa mencapai 2 km. Beberapa orang berpikir ini luar biasa tetapi yang lain tidak begitu yakin, bertanya-tanya apakah hal ini benar-benar diperlukan atau terlalu berlebihan. Mari kita lihat lebih dekat mega proyek Arab Saudi dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Arab Saudi, mulai terkenal dengan proyek konstruksi ambisiusnya, mulai dari taman hiburan sampai gedung pencakar langit, yang semuanya bertujuan untuk modernisasi negara tersebut. Arab Saudi berencana untuk membangun gedung pencakar langit dengan nama skyscraper yang memecahkan rekor gedung pencakar langit, yang diusulkan melampaui pembangunan menara kerajaan yang sedang berlangsung, yang direncanakan setinggi 1 km. Menara kerajaan yang terletak di Jeddah sedang dirancang oleh Adrian Smith arsitek di belakang Burj Khalifah. Arab Saudi mengalami ledakan konstruksi dan mega proyek dengan proyek-proyek seperti Bandara Internasional King Salman. Proyek-proyek termasuk Oxagon, dan Sindala dan lainnya sedang berjalan. Proyek-proyek ini bertujuan untuk mengubah infrastruktur negara dan ekonomi. Bandara Internasional King Salman bertujuan untuk menjadi salah satu bandara terbesar di dunia mencakup sekitar 57 km persegi pada tahun 2030. Bandara ini bertujuan untuk melayani hingga 120 juta penumpang dan menangani 3,5 juta ton kargo. Visi tahun 2050 mendatang memiliki konsep kota futuristik yang dikembangkan oleh NE, sebuah proyek visioner di Arab Saudi yang dirancang untuk menampung 9 juta orang di seluruh dunia. Oxagon seluas 34 km persegi berfungsi sebagai pelabuhan penting dan pusat logistik untuk NEOM yang merupakan bagian dari strategi Arab Saudi yang lebih luas untuk beralih ke sumber energi terbarukan. Sindala adalah bagian dari sekelompok pulau di dalam NEOM yang masing-masing memiliki visi dan desain unik untuk dicakupnya area luas sekitar 840.000 meter persegi yang menyoroti skala dan potensi terhadap pengembangan pariwisata dan real estate di masa depan. Dukungan proyek dari Dana Investasi Publik atau PF Arab Saudi menunjukkan dukungan kuat pemerintah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti visi Arab Saudi 2030. Proyek Gedung Pencakar Langit, Riyadh, adalah bagian dari tren pembangunan besar-besaran yang lebih luas di seluruh Arab termasuk proyek kota pintar senilai 500 miliar dolar. Keputusan untuk membangun gedung pencakar langit yang diusulkan di Riyadh, Arab Saudi, kemungkinan besar berasal dari beberapa faktor. Membangun gedung pencakar langit tertinggi di dunia dapat dilihat sebagai simbol kemajuan, memegang gelar gedung tertinggi di dunia dapat membawa prestasi dan pengakuan global yang signifikan bagi suatu negara, dapat berfungsi sebagai landmark yang melambangkan tempat Arab Saudi di panggung dunia dan aspirasinya untuk masa depan. Arab Saudi secara aktif berupaya mendiversifikasi perekonomiannya agar tidak bergantung pada minyak. Investasi pendapatan dalam proyek konstruksi skala besar termasuk bangunan ikonik seperti Gedung Pencakar Langit dapat membantu menarik investasi asing, meningkatkan pariwisata, dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor lain seperti struktur monumental dapat berfungsi sebagai daya tarik wisata yang menarik pengunjung dari seluruh dunia dan menstimulasi pertumbuhan industri perhotelan dan hiburan. Selain itu juga dapat berkontribusi pada pengembangan dan revitalisasi kawasan perkotaan yang menarik para pembisnis dan investor ke Riyadh. Gedung pencakar langit yang diusulkan direncanakan akan berlokasi dekat dengan Riyadh dan Bandara Internasional King Khalid yang berada di utara Riyadh. Perusahaan desain internasional lainnya termasuk juga dipertimbangkan untuk proyek tersebut. Perkiraan biaya untuk proyek mega ini adalah sekitar 5 miliar dolar. Kompetisi desain untuk gedung pencakar langit memiliki biaya masuk 1 juta dolar dan telah mengundang beberapa top firma arsitektur untuk berpartisipasi foster dan bermitra dengan firma arsitektur terkenal memimpin desain gedung pencakar langit setinggi 2 km yang diusulkan di Riyadh, Arab Saudi untuk menjadikannya perspektif.
Gedung pencakar langit baru ini akan berdiri 2 kali lebih tinggi dari Burj Khalifah, menandai lompatan monumental dalam pencapaian arsitektur gedung pencakar langit yang diusulkan akan mengerdilkan proyek tertinggi Foster saat ini. Kantor pusat dunia JP Morgan Chase setinggi 423 m di New York menyoroti skala upaya ini. Perusahaan arsitektur telah mengalami pertumbuhan yang signifikan khususnya di kawasan Timur Tengah dengan pendapatan meningkat dari 83 juta pound menjadi 18 juta pound pada tahun yang berakhir pada bulan April tahun 2023. Desain arsitekturnya kemungkinan besar akan ramping dan futuristik dengan mempertimbangkan daya tarik estetika dan stabilitas struktural, sementara detail desain spesifik mungkin berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk menciptakan landmark ikonik yang menonjol di cakrawala karena sifatnya tinggi yang sangat besar. Tapak gedung pencakar langit harus cukup besar dan berpotensi menutupi area tanah yang signifikan. Namun, fondasinya akan berfungsi sebagai tulang punggung yang berisi infrastruktur penting seperti pipa listrik, kabel listrik, dan poros pengangkat fondasi perlu dibangun untuk menopang bangunan tersebut. Beban vertikal yang besar namun tetap memberikan mobilitas vertikal yang efisien bagi penghuni dengan ketinggian sekitar 500 lantai. Transportasi vertikal yang efisien menjadi tantangan yang signifikan. Sistem lift yang inovatif seperti lift bertingkat dan lobi skyscraper dapat digunakan untuk memfasilitasi pergerakan orang di seluruh gedung secara efisien, termasuk material berkualitas tinggi komposit baja dan beton yang canggih kemungkinan akan digunakan dalam pembangunan gedung pencakar langit untuk memastikan integritas struktural dan daya tahan dibandingkan ketinggiannya yang sangat besar. Meskipun konsep ini cukup menarik, ada beberapa alasan mengapa hal ini mungkin dianggap tidak diperlukan karena skala gedung pencakar langit sepanjang 2 km akan terlihat. Banyak tantangan praktis termasuk biaya yang sangat besar, kompleksitas teknik dan hambatan logistik. Pembangunan struktur seperti itu mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan praktis atau tujuan pembangunan perkotaan, terutama mengingat solusi alternatif untuk infrastruktur perumahan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dan pengoperasian gedung pencakar langit ini akan menimbulkan konsekuensi lingkungan yang signifikan termasuk energi tinggi, konsumsi sumber daya yang menipis dan peningkatan emisi karbon di era meningkatnya kesadaran lingkungan dan upaya untuk memerangi perubahan iklim yang memprioritaskan praktik pembangunan berkelanjutan dan perencanaan kota mungkin lebih besar daripada manfaat membangun gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Hal ini dapat mengganggu lanskap perkotaan yang ada dan masyarakat yang berpotensi membayangi bangunan di sekitarnya dan mengubah karakter kota. Perencanaan kota harus memprioritaskan pembangunan skala manusia, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian warisan budaya daripada mengejar arsitektur megah. Upaya yang mungkin tidak melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas daripada berfokus pada perluasan vertikal. Perencana kota dan arsitek bisa mengeksplorasi solusi alternatif untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi dan urbanisasi seperti pembangunan serbaguna, desain kota yang kompak dan sistem transportasi yang berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong kohesi sosial, penggunaan lahan yang efisien dan kelestarian lingkungan tanpa memerlukan gedung pencakar langit yang terlalu tinggi untuk pembangunan struktur setinggi 2 km menimbulkan risiko yang melekat terkait dengan struktur integritas keselamatan dan tanggap darurat. Memastikan keselamatan dan kesejahteraan penghuni dan pengunjung di gedung pencakar langit yang menjulang tinggi akan memerlukan solusi rekayasa yang belum pernah ada sebelumnya dan langkah-langkah keselamatan yang ketat yang mungkin tidak layak atau hemat biaya jika dibandingkan dengan desain bangunan yang lebih konvensional di masa depan. Pembangunan gedung pencakar langit sepanjang 2 km di Arab Saudi tidak pasti dengan beberapa kemungkinan dan tantangan ke depan. Di satu sisi, kemajuan teknologi dapat membuat proyek lebih layak dilakukan dengan mengatasi tantangan teknik dan memperkenalkan material inovatif. Kekhawatiran terhadap lingkungan muncul karena gedung pencakar langit tersebut mengonsumsi energi secara besar-besaran. Meskipun ada upaya menuju alternatif berkelanjutan, skenario-skenario yang ada termasuk mengesampingkan proyek sepenuhnya demi inisiatif yang lebih dapat dicapai atau memperkecil desain ke ukuran yang lebih praktis.
Faktor-faktor yang mempengaruhi masa depan proyek termasuk pandangan ekonomi Arab Saudi tentang kemajuan teknologi dan tren global dalam pembangunan perkotaan khususnya mengenai keberlanjutan. Pada akhirnya apakah gedung pencakar langit menjadi sebuah proyek simbol pencapaian manusia atau kisah peringatan tergantung pada prioritas Arab Saudi dan kemampuannya untuk mengatasi tantangan proyek. Hanya waktu yang akan mengungkapkan nasib Endeavour yang ambisius ini sehingga gedung pencakar langit super tinggi di Arab Saudi mungkin akan menjadi kenyataan, tetapi membangun sesuatu setinggi ini sangat beresiko dan mahal. Lebih baik fokus membangun kota yang baik bagi lingkungan dan membuat hidup lebih mudah bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang yang hidup di awan. Jika Arab Saudi melanjutkan rencana ini maka berpotensi membuat dunia takjub dengan menjadikannya peristiwa yang benar-benar bersejarah. Itulah tadi visi Arab Saudi yang paling ambisius. Bagaimana pendapat kalian tentang ambisi Arab Saudi kali ini? Silahkan ketikkan komentar kalian dengan sopan tanpa menyinggung ras atau kelompok. Sekian dan sampai jumpa lagi. Halo sahabat teknik agriculture dan farm, senang bertemu Anda lagi. China kembali melakukan hal-hal besar. China kembali meraih gelar sebagai pembangkit listrik tenaga sampah terbesar dan pertama di dunia, yang mampu menelan 3 juta ton sampah setiap tahunnya dan menghasilkan listrik sebesar 1,5 miliar kilowatt per jam. Mari kita lihat lebih dekat dalam video ini. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Dengan perkembangan perekonomian dan urbanisasi yang terus-menerus, jumlah berbagai macam sampah semakin meningkat dari hari ke hari dan masalah pengepungan sampah telah menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Oleh karena itu teknologi pengolahan sampah, khususnya penelitian dan pengembangan pembakaran sampah teknologi pembangkit listrik telah menjadi tren utama perkembangan global di masa depan. Yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat China adalah teknologi pembangkit listrik pembakaran sampah China saat ini berada pada posisi terdepan di dunia. China telah membangun pembangkit listrik tenaga sampah terbesar di dunia, yang mampu membuang lebih dari 3 juta ton sampah per tahun tanpa membakar batu bara dan menghasilkan 1,5 miliar kilowatt per jam listrik. Teknologi ini belum terrealisasi bahkan di Amerika Serikat. Jadi apa sebenarnya teknologi sampah menjadi energi? Apakah sampah menjadi energi mencemari lingkungan? Apa yang disebut pembangkit listrik limbah mengacu pada bentuk pembangkit listrik khusus yang menggunakan ketel insinerasi khusus untuk membakar berbagai limbah padat dan kemudian menghasilkan listrik melalui tenaga profesional. Generator turbin uap metode pembangkit listrik, teknologi pemanfaatan panas yang dihasilkan oleh insinerasi untuk menghasilkan listrik. Dalam beberapa tahun terakhir dengan peningkatan kekuatan nasional China yang komprehensif dan dukungan yang kuat dari kebijakan pemerintah, teknologi pembangkit listrik pembakaran sampah di China telah berkembang pesat khususnya teknologi insinerator limbah yang dikembangkan sendiri oleh China, telah berkembang dari insinerator limbah besar yang tetap menjadi boiler unggun, terfluidisasi yang bersirkulasi, yang telah mengesankan banyak negara barat. Untuk saat ini kategori limbah menjadi energi terutama terbagi menjadi dua cara yaitu pembangkit listrik pembakaran sampah dan pembangkit listrik TPA sampah. Jadi semua sampah bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sebenarnya sebelum menggunakan sampah untuk menghasilkan listrik, terlebih dahulu kita harus mengumpulkan semua jenis sampah secara terpadu. Sampah tersebut dipilih satu persatu yang artinya dalam proses pemilihan sampah, beberapa sampah yang dapat dibakar tetapi tidak memiliki nilai daur ulang akan dipilah. Sampah tersebut kemudian diparut dan dibuat menjadi bola-bola bakar kering. Bola-bola pembakaran ini dikirim ke insinerator khusus bersuhu tinggi dengan mesin canggih, dan energi panasnya diubah menjadi uap bersuhu tinggi melalui insinerasi bersuhu tinggi yang menggerakkan mesin boiler berputar dengan kecepatan tinggi sehingga generator menghasilkan listrik.
Untuk sampah dan zat-zat yang tidak dapat dibakar, dalam klasifikasi sampah, metode fermentasi khusus dan anaerobik adalah digunakan untuk pengolahan kemudian melalui teknologi pengeringan dan deflow, sehingga menghasilkan gas metana yang biasa disebut dengan biogas. Biogas tersebut kemudian dibakar untuk mengubah panasnya menjadi uap yang juga membangkitkan turbin yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. Bagi sampah-sampah tersebut dapat didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses klasifikasi sampah akan didaur ulang secara wajar dan efisien. Dengan cara ini hanya dalam beberapa jam tumpukan sampah yang semula perlu ditimbun diubah menjadi listrik untuk produksi dan kehidupan masyarakat yang kemudian disalurkan ke ribuan orang rumah tangga melalui jaringan listrik. Menurut data yang relevan, keluaran sampah tahunan di kota-kota China mencapai sekitar 1 triliun ton. Biaya tahunan pengangkutan dan pengolahan sampah menghabiskan sekitar 30 miliar yuan dan jika sampah ini dapat digunakan untuk pembangkit listrik, rata-rata nilai kalorinya rendah sebesar 2.900 Js per kilogram setara dengan 14 juta ton batu bara standar. Artinya, limbah menjadi energi tidak hanya dapat menyelesaikan masalah kota-kota yang terkepung oleh limbah, namun juga membuang jutaan ton limbah setiap tahun dan ruang yang sangat besar yang ditempati di kota-kota tersebut. Pada saat yang sama bahan limbah dapat digunakan kembali menghasilkan lebih dari 1 miliar kilowatt jam listrik setiap tahun yang sangat mengurangi masalah kekurangan energi di China. Oleh karena itu, penggunaan insinerasi limbah untuk menghasilkan listrik memang merupakan cara terbaik untuk memecahkan masalah limbah yang terus dikembangkan di banyak negara dan meningkatkan teknologi terkait sampah menjadi energi. Nah, cukup sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih dan